Check up pada kesehatan fisik orang mungkin sudah terbiasa, tapi bagaimana dengan komunikasi? Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan hambanya Ibu Anita Syira tentang hal ini, communication check up. Selamat belajar. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini tadi sudah disebutkan bahwa malam hari ini kita akan sama-sama belajar soal communication check up ya. Jadi bukan cuman tubuh kita aja yang kita check up, tapi dalam relasi, terutama kita yang sudah pasangan suami istri gitu ya, kita perlu juga nih check up komunikasi kita itu selama ini seperti apa sih begitu ya. Em, Pada waktu kita itu ya berelasi, ada momen-momen di mana mungkin ya kita itu merasa relasi kita itu agak dingin gitu ya. Kok sepertinya nggak lagi hangat, kayaknya kok mau ada waktu-waktu kita tuh nyambung dengan pasangan kembali intim, dekat, itu kok rasanya nggak seperti dulu lagi gitu ya. Sama seperti kita juga berelasi dengan Tuhan ya, pada ada saat-saat di mana kita itu merasa ih kok rasa jauh ya, rasa dingin ya relasi kita tuh dengan Tuhan tuh kadang-kadang seperti itu juga. Makanya kita itu diingatkan kembali, kemudian bagaimana dengan kasih mula-mula kita, ayo kembali, kita hidupkan kembali gitu ya, kembali pada kasih yang mula-mula. Jangan hanya ya sekedarnya, yang penting kita itu masih tetap ke gereja, terus kemudian ya udah rutinitas aja, yang penting kita masih Kristen kan gitu ya. Nah, kita nggak mau seperti itu dengan Tuhan kan, kita mau tuh relasi kita dengan Tuhan tetap hangat, tetap intim, tetap dekat. Nah, maka seiring berjalannya waktu kita juga mengupayakan itu ya, kita mengupayakan, kita mau setia nih dengan jam-jam doa kita mau baca kebenaran firman Tuhan untuk kenal lebih dalam lagi, kenal lagi siapa Tuhan kita, diingatkan kembali gitu ya akan siapa sih Tuhan kita, dan kemudian juga kita makin mengenal diri kita, akhirnya kita makin dekat lagi gitu ya, kasih mula-mula itu menyala kembali, dan kita mau terus mengupayakan supaya ya kita nggak kehilangan itu dengan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, dengan suami atau dengan istri begitu ya, dengan pasangan kita, kita juga mau seperti itu ya. Uh, ada yang berkata ya, suami saya juga sering kali mengatakan hal ini ya pada waktu kita ngobrol-ngobrol, diskusi gitu ya. Dia itu sering mengucapkan bahwa iya ya, relasi suami istri pernikahan itu bukan relasi yang autopilot ya. Kalau kita nyetir pesawat itu sorry, kita nggak bisa ya kecuali pilot. Nah, kalau pilot nyetir pesawat ya Bapak Ibu Saudara, itu kan biasanya dia di tengah perjalanan itu akan ada mode autopilot ya, dinyalakan gitu aja udah pesawatnya jalan sendiri gitu. Nggak perlu seperti kita nyetir mobil yang perlu kita pegang setirnya, kita perlu gas, perlu rem, perlu terus seperti itu. Kalau pesawat ada mode autopilotnya, dia bisa terbang sendiri gitu ya pada ketinggian dan fase tertentu. Nah, seringkali dalam pernikahan kita udah lepas landas gitu ya, kita tuh merasa ya udah deh autopilot aja gitu ya, autopilot aja udah, yang penting kita tetap ada dalam satu relasi, kita tetap setia sama pasangan kita nggak aneh-aneh juga, kita tetap menikah gitu ya. Kita tetap ada dalam komitmen, jaga komitmen dalam pernikahan, tetapi ya udah dibiarkan berjalan begitu saja. Nah, tidak bisa ya. Relasi itu tidak bisa autopilot seperti itu, tetapi ya kita harus intentional. Kita harus dengan sengaja kita itu membangun. Ya, dalam hal ini malam hari ini kita belajar komunikasi. Kita mau membangun komunikasi yang sehat itu tadi. Jadi harus intentional, harus disengajakan, harus diupayakan begitu, nggak autopilot, udah otomatis aja, yang penting jalan terus gitu ya. Nah, untuk kita membangun komunikasi yang sehat tadi, kita perlu check up dulu, kita cek dulu ada nggak nih ya komunikasi yang kurang baik atau nggak sehat. Nah, pada waktu kita check up ketahuan ada nih komunikasi yang kurang sehat. Nah, kita mau hindari itu dan kita mau ganti dengan bentuk komunikasi yang lebih sehat. Nah, malam hari ini saya akan memberikan ada setidaknya 4 hal atau 4 bentuk komunikasi yang kita mau hindari. Nah, kita mau check up sama-sama nih ya, termasuk saya juga diingatkan kembali untuk check up ya relasi saya, komunikasi saya dengan pasangan itu seperti apa. Nah, check up yang pertama kita mau cek dalam relasi kita adalah
apakah ada criticism ya, kita itu mengkritik pasangan terus nggak sih gitu ya, atau pasangan tuh mengkritik kita di dalam kita berkomunikasi, kita pakai bahasa kritik itu nggak sih gitu ya. Nah kalau itu ada kita mau hindari. Seperti apa tuh yang termasuk kritik? Bu, kalau pasangan saya salah, terus masa saya nggak ingatkan gitu ya, kan ada tuh kritik yang membangun supaya pasangan saya juga makin baik gitu. Nah itu boleh aja, tetapi kritik yang kita tidak mau, yang tidak sehat maksudnya di sini adalah kita itu menyerang pribadi pasangan kita. Misalnya nih, kita atau pasangan kita mengatakan, aduh kamu itu ya selalu kok nggak mau mendengarkan saya. Kalau saya ngomong, kamu selalu nggak mau mendengarkan. Nah, itu tuh kita menyerang pribadinya. Kamu itu begini, kamu itu begitu, selalu. Nah, itu tuh biasanya tuh muncul ya, selalu aja begini atau begitu. Nah, dan banyak kata kamu, gitu ya. Jadi kita tuh menyerang langsung ke pribadinya. Memang kamu itu gak peduli sama aku, misalnya begitu. Nah itu tuh kritik yang justru melukai pasangan, melukai relasi, dan tentunya pasti akan melukai kita juga pada akhirnya. Karena relasinya jadi tidak sehat. Nah, pada waktu ada kritik yang tidak sehat seperti itu, nah, kita mau cek kalau ada, kita mau ganti dengan bentuk yang lain. Bentuknya seperti apa? Kita mau seperti kalau kita itu komplain ke customer service ya Bapak Ibu Saudara. Kan kita pasti dong melihat ya pasangan kita kan nggak sempurna, bener nggak? Pasangan kita nggak sempurna, ada hal-hal yang mungkin memberatkan hati kita ya. Aduh kok begini sih gitu ya, seharusnya kan nggak begitu. Misalnya kita juga mau ingatkan, kita mau membangun pasangan kita juga. Nah, kita mau pakai cara itu. Kalau kita telepon ke customer service, misalnya nih kita komplain internet kita error ya, nggak bisa jalan internet kita. Kita kan pasti akan mengatakan, saya punya kendala nih ya, internet saya di rumah kok nggak jalan ya, gitu. Nah, kita itu dari perspektif kitanya tuh merasa apa sih, kendala apa sih yang kita tuh alami. Jadi, kalimatnya biasanya pakai iMessage atau pakai saya gitu ya, kata kata tunjuknya tuh saya merasa seperti ini ketika kamu mengatakan apa misalnya, saya merasa kamu tadi tuh nggak memperduli, seperti saya tuh merasa seperti nggak diperdulikan loh waktu tadi saya cerita terus kamu tuh main handphone misalnya gitu ya. Jadi apa yang saya rasakan gitu ya ketika misalnya pasangan melakukan apa, atau saya lihat tuh kurang tepat tadi sepertinya yang kamu lakukan tadi gitu ya menurut saya. Nah itu, tapi kita nggak menyerang pribadi pasangan kita. Kan kita nggak telepon ke customer service kemudian kita itu pada umumnya ya Bapak Ibu Saudara, kita tuh pada umumnya nggak marah-marah ke customer service langsung begitu telepon diangkat terus kita bilang kamu itu ya gitu ya, kamu itu memang ini nih produk kamu jelek, kamu tuh nggak memberikan servis yang bagus. Nah itu kan nggak seperti itu kita menyerang customer service-nya, kan nggak seperti itu. Kita kan mengatakan apa yang menjadi kendala atau keberatan kita. Nah kita mau mengutarakan itu seperti itu ya, kita nggak mau kita tuh kamu menunjuk pasangan dan menyerang pribadi atau karakter pasangan itu. Seakan-akan dia itu memang pribadi yang ya udah seperti itu, nggak peduli, nggak tanggung jawab dan sebagainya. Nah kita nggak mau seperti itu ya. Kita mau ya udah apa yang kita rasakan, keberatan hati kita itu yang kita sampaikan. Nah itu tuh yang pertama. Yang kedua, apakah kita coba cek bersama-sama, kita mau check up. Yang kedua ada kentem nggak? Kentem itu maksudnya menghina atau merendahkan pasangan. Ya, jadi kita udah di dalam pikiran kita biasanya itu menumpuk hal-hal yang membuat kita kecewa, yang pasangan lakukan. Nah, kita terus menumpuk di dalam pikiran kita sudut pandang negatif tentang pasangan, anggapan-anggapan negatif tentang pasangan kita. Jadi misalnya kita tuh menganggap memang tuh ya pasangan kita tuh nggak bertanggung jawab sama keluarga. Dia itu memang tuh orangnya nggak mau berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, misalnya gitu. Memang dia itu orangnya nggak bisa diandalkan dan sebagainya. Nah, itu tuh kita tumpuk di dalam pikiran kita dan kita putar-putar terus gitu ya. Seperti kalau kita nonton video tuh kita tayangin ulang terus tuh kalimat-kalimat itu soal pasangan kita. Nah, anggapan-anggapan negatif yang kita putar terus di dalam pikiran kita, ketika itu terpicu ya, ada kejadian tertentu nih yang akhirnya membuat kita jadi
kesel banget sama pasangan kita nih, apalagi itu sesuai dengan anggapan-anggapan negatif yang kita punya di pikiran kita tentang pasangan kita. Nah, itu akan kemudian bocor tuh pikiran itu, terus kita sampaikan kepada pasangan kita. Nah, biasanya itu jadi kalimat yang pedes banget, yang menyakitkan sekali, dan bisa jadi merendahkan pasangan kita. Ya memang kamu itu gak berguna ya. Dasar kamu harusnya kepala keluarga, mencukupi keluarga, berusaha, tapi kamu tuh gak berguna. Kamu itu gak bertanggung jawab. Kamu urus diri kamu sendiri aja gak bisa dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu, kemudian ya kadang-kadang kita nggak sadar ekspresi kita. Misalnya nih kita seperti itu gitu ya. Ekspresinya tuh seperti menghina atau merendahkan ketika pasangan kita berbicara, atau dia melakukan sesuatu kayak ya udah biasalah kayak gitu ya, misalnya ya, ekspresi-ekspresi yang merendahkan seperti itu akan sangat melukai pasangan, sangat melukai relasi. Nah, kita mau hindari hal itu ya. Justru sebaliknya, kita mau melihat apa sih yang pasangan kita itu sudah lakukan, apa sih yang pasangan kita itu mungkin sudah upayakan. Ada dong hal-hal positif yang mungkin dia sudah upayakan, dia lakukan untuk keluarga, dia lakukan untuk kita. Ada hal-hal baik yang ada dalam diri dia. Nah, itu kita mau lihat. Sekecil apapun itu akan sangat berharga untuk kita apresiasi. Ya, kita berikan pujian misalnya, kita apresiasi, kita katakan terima kasih ya, kamu udah berusaha, walaupun kita sekarang mungkin masih susah, belum sampai cukup, tapi kamu udah berusaha, saya lihat itu. Terima kasih ya, hari ini kamu sudah ada kemajuan, dibandingin kemarin, saya lihat kamu tuh lebih semangat. Terima kasih ya, hari ini tuh kamu, misalnya ya, saya lihat kamu udah berusaha untuk juga menghargai apa yang saya lakukan, misalnya. Terima kasih, kamu hari ini udah berusaha untuk mendengarkan saya. Kamu udah jadi pendengar yang lebih baik daripada kemarin gitu ya. Nah, kita perhatikan tuh kemajuan-kemajuan kecil. Kadang kita ingin pasangan kita tuh berubah dari dia 0 ke 10, baru tuh itu berubah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dari misalnya dia ini nggak pernah memuji kita. Kita ingin tiap hari, tiap waktu dia terbiasa memuji kita. Nah, itu kan dari 0 ke 10 ya. Tapi kita mau lihat kemajuan-kemajuan kecil dan kita mau apresiasi. Misalnya, dari nggak pernah memuji sama sekali, tiba-tiba kok ini memuji ya, walaupun mungkin jarang sebulan sekali atau aduh jarang banget, tapi kok dari sebelumnya nggak pernah sama sekali. Kemajuan 1 poin aja itu udah kemajuan dan itu patut kita apresiasi. Ya, itu nggak mudah juga untuk pasangan kita lakukan. Jadi kita mau dibandingkan kita memenuhi komunikasi itu dengan merendahkan pasangan kita, merasa kita yang benar dia yang salah, kita merasa kita yang lebih baik dari dia dan sebagainya, kita kemudian merendahkan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu tadi, kita mau justru mencari apa yang kita bisa apresiasi dari pasangan kita. Nah, itu akan menyehatkan relasi ya, itu akan bikin relasi itu lebih bisa dinikmati bersama gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita mau juga check up apakah ada defensiveness. Nah, apa tuh? Misalnya kita membela diri ya pada waktu pasangan kita mengajukan komplain ya, keberatan gitu ya. Aduh, kok kamu lupa sih tadi ngangkat jemuran, padahal kan ini nih udah diingetin ya, udah mau hujan, kamu nunda-nunda, akhirnya tuh malah nggak keangkat jemurannya basah semua. Misalnya pasangan kita komplain seperti itu. Nah, kita kalau kita defensif, kita mau hindari ini ya, defensiveness. Kalau kita defensif berarti kita itu, loh, tadi tuh aku repot ngurusin kerjaan begini begitu. Kamu dong harusnya lihat aku repot. Kamu kenapa nggak inisiatif gitu ya? Udah tahu aku repot misalnya. Jadi kita malah membela diri dengan berbagai macam alasan dan kita balik menyalahkan pasangan. Padahal di sisi pasangan, sudut pandang pasangan memang kita ada salahnya dan memang ya memang kita salah, kita lupa ya ngangkat jemuran itu tadi. Ini contoh aja ya. Nah, kita mau dibandingkan kita defensif seperti itu kemudian malah malah menyalahkan pasangan, kita mau menerima ya bahwa kita memang sudah bersalah, kita mengakui. Aduh iya ya, kelupaan jadi basah semua ya jemurannya. Aduh maaf ya, tadi saya udah terlalu repot sama ngurusin kerjaan tadi terus jadi kelupaan. Nanti saya bantu ya bersihin lagi itu baju-bajunya.
saya bantu jemurin. Nah, itu akan lebih baik ya dibandingkan kita itu defensif. Nah, kita nggak mau ada defensiveness itu. Kita mau gantikan dengan kita mengakui, menerima, kita mau uh, seperti itu, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah yang kita check up, apakah ada yang namanya stonewalling, ya. Persis seperti namanya stonewalling itu ya kita seperti tembok ya Bapak Ibu Saudara, kita seperti tembok jadinya. Kita itu diem waktu lagi membahas sesuatu yang sulit dengan pasangan, terus kita jadi biasanya ya, aduh ini tuh terlalu rumit, saya tuh nggak ngerti maksud pasangan saya apa. Saya juga udah berusaha cari solusi, tapi urusan ini tuh muter-muter di situ terus aja. Sepertinya tuh nggak selesai-selesai. Diskusi ini lagi. Ya, urusan ini lagi, masalah ini lagi, ini lagi. Nah, dan ya kita merasa pasangan nggak mengerti maksud kita, mungkin pasangan juga nggak merasa kita tuh mengerti, kita sulit mengerti dia, dia sulit mengerti maksud saya. Aduh, akhirnya kita jadi capek, lelah, udah saya nggak kuat lagi deh ya. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita diem, seribu bahasa ya, kita diamkan pasangan kita nggak anggap dia, udah peduli amat deh, terserah kamu mau mau ngomel, mau apa, terserah ya. Kita membentengi diri kita jadi tembok yang diam. Jadi pasangan kita waktu membahas hal itu masih menjelaskan, masih berusaha, udah kita jadi tembok aja. Jadi iya nabrakin tembok terus gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ya kalau kita berusaha memperbaiki relasi, pasangan kita misalnya berusaha memperbaiki relasi dengan kita, terus kita jadi tembok dan dia menabrak tembok itu terus-menerus ya, yang adalah kita temboknya, frustasi ya jadinya, terlukai pastinya. Nah, akhirnya makin lama akan makin renggang nih relasi, akan makin dingin. Nah, kita nggak mau menembok seperti itu. Yang mau kita lakukan adalah, misal nih udah terlalu lelah, udah terlalu rumit. Nah, kita mau mengatakan kepada pasangan kita bahwa kita butuh jeda untuk kita calming down, untuk kita tenang sebentar. Maka kita mau mengatakan, aduh sorry ya, saya udah emosi banget nih, saya udah nggak tahu, pikiran saya udah ruwet banget nih, udah pusing banget. Kayaknya daripada nanti saya malah meledak waktu kita diskusi kayak gini, mendingan saya berhenti dulu aja, uh, ya untuk menenangkan diri. Nanti setengah jam lagi deh kita ngobrolin ini lagi, atau boleh nggak besok pagi aja kita ngobrolin ini sambil makan sarapan misalnya gitu ya. Jadi pasangan itu tahu bahwa kita itu tidak sedang menjadi tembok gitu ya, mendiamkan dia, nggak peduli sama dia lagi, nggak mau sama dia lagi gitu ya. Tapi dia tahu bahwa kita tahu nih ada hal yang memang belum terselesaikan, tapi kita lagi nggak bisa ngebahas sekarang, nanti ya gitu. Nah itu akan sangat menolong dan justru sehat di dalam relasi. Karena memang nggak semua masalah bisa selesai saat itu juga. Jadi nggak apa-apa kalau kita butuh jeda, pause gitu ya, untuk kita menenangkan diri, mengatur, menjernihkan pikiran dan perasaan, memproses itu semua. Nah baru deh ngobrol lagi. Tapi pasangan kita perlu kita beritahu bahwa kita perlu untuk menjernihkan pikiran. Nanti kita akan kembali lagi gitu. Jadi bukannya kita nggak peduliin dia, terus kita diemin dia gitu. Nah, itu akan sangat menyakiti relasi. Nah, kurang lebih itu adalah 4 hal yang akan justru merusak komunikasi. Nah, kita mau gantikan dengan komunikasi yang sehat. Begitu, Bapak Ibu Saudara, yang bisa saya bagikan malam hari ini. Mungkin tambahan sedikit lagi. Ketika diteliti pasangan-pasangan yang sudah menikah itu, kalau ada 4 hal ini di dalam relasi mereka, biasanya, nah penelitian ya ini ya, berapa pasangan diteliti, 4 hal itu tadi yang saya sebutkan, ada di dalam relasi mereka, biasanya rata-rata 6 tahun kemudian mereka bercerai. Jadi di dalam 6 tahun mereka bercerai. Dan pasangan-pasangan yang di dalam relasi mereka itu mereka dingin, mereka tidak saling emosi dan perasaan itu tidak terlibat begitu ya. Jadi ya udahlah dingin aja, asal ada komitmen di dalam relasi, asal nggak saling menyakiti, tetapi tidak ada keintiman secara intim, secara perasaan, secara emosi itu tidak terasa dekat gitu ya. Dan biasanya jadi jarang konflik juga, kelihatannya harmonis, kelihatannya nggak pernah konflik, tapi
nggak pernah konfliknya karena ya nggak pernah ada tuh kedekatan itu tuh nggak ada, kehangatan relasi itu nggak ada. Sehingga ya konflik pun enggak, karena kan ngomong seperlunya, ketemu, saling komunikasi juga akhirnya seperlunya. Nah, diteliti relasi yang seperti model seperti ini, itu biasanya berakhir dalam jangka waktu 16 tahun. Ya, berpisah atau putus hubungan dalam 16 tahun. Nah, saya percaya kita sebagai orang percaya hanya bisa diceraikan oleh maut ya Alkitab katakan. Nah, kita pasti menjaga relasi kita baik-baik supaya ya kita itu dalam kondisi seperti apapun, mau relasi kita dingin, mau kita nggak nyaman, kita bisa tetap ada dalam komitmen pernikahan kita. Tetapi saya percaya ya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita di dalam apa tuh, di dalam anugerah Tuhan kita bisa menikah gitu ya, boleh menikah, diberikan pasangan sama Tuhan. Tuhan itu tidak memaksudkan pernikahan itu hanya sekedar ya sudah yang penting komitmen. Tetapi saya percaya juga ada enjoyment ya yang Tuhan ingin sebenarnya itu Tuhan rindukan di dalam pernikahan kita. Jadi bukan hanya komitmen saja tetapi ada enjoyment. Kita bisa menikmati relasi kita dengan pasangan, kita bisa menikmati kehadiran pasangan kita, pasangan bisa menikmati kehadiran kita gitu ya. Nah, itu yang saya percayai. Sehingga bukan hanya sekedar ya udah yang penting kita nggak bercerai, tetapi bagaimana kita kemudian membangun relasi yang sehat, relasi yang bisa kita nikmati bersama dengan pasangan. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan malam hari ini. Saya kembalikan. Iya, terima kasih Bu Anita untuk pemaparan yang sangat luar biasa ya. Communication check up yang kadangkala ini sering dilupakan atau bahkan diabaikan. Yang kadang bahkan ini dianggap ya udah komunikasi ya berlalu begitu saja ya. Tetapi Bu, di sini ada beberapa komentar dari beberapa rekan-rekan yang sudah mengikuti live pada malam ini. Di sini ada Bu Benalia Hulu ya bertanya, jikalau pasangan yang terbiasa dengan komunikasi yang kurang baik, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, jadi pasangannya udah terbiasa dengan komunikasi yang kurang baik dan apa yang harus kita lakukan terhadap pasangan kita? Oke. Maksudnya apa nih yang kita lakukan terhadap pasangan kita ya? Iya, Uh, benar Bu. Oke. Nah, prinsip yang pertama adalah kita tidak bisa mengubah pasangan kita, ya. Itu sudah benar-benar di luar daripada kemampuan kita dan di luar dari tanggung jawab kita, gitu ya. Jadi itu bukan bagian kita, karena kita memang nggak bisa mengubah orang lain. Nah, yang bisa kita ubah adalah ya diri kita sendiri dulu. Ya, ada orang yang mendoakan, Tuhan tolong ubahkan pasangan saya. Pasangannya tidak berubah-berubah ya, tetapi ketika dia belajar berdoa, Tuhan ubahkan saya. Walaupun situasi tidak berubah, pasangan saya tidak berubah, tapi Tuhan tolong ubahkan saya. Dan itu terjadi ya. Jadi itu yang perlu kita doakan ya Bapak Ibu ya, untuk Tuhan mengubahkan kita terlebih dahulu. Jadi kalau memang pasangan belum bisa berkomunikasi dengan baik, dengan sehat, kita dulu yang mulai. Untuk tidak melakukan 4 pola komunikasi tadi yang tidak sehat, ya kita gantikan dengan pola komunikasi yang sehat tadi. Semoga cukup menolong ya. Iya. Jadi artinya maksudnya memulai dari diri sendiri ya Bu, untuk memberikan komunikasi yang baik kepada pasangan kita sendiri ya. Jadi tidak menuntut Betul. pasangan untuk berubah, tapi kita yang memulai perubahan itu sendiri. Ya, di sini Betul. juga ada dari berita baik Bu. Pada saat mood kita sedang tidak baik ya, maksudnya mungkin sedang galau atau mungkin sedang marah, namun diminta harus berbicara bagaimana cara berkomunikasi dengan baik di saat mood kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, dan saya rasa ini mewakili banyak di antara kita ya. Bagaimana kan mood kita nggak selalu baik ya Bapak Ibu Saudara ya, benar ya? Terus gimana dong kita mesti mengkomunikasikan atau membicarakan juga mungkin sesuatu yang berat ya, padahal mood kita lagi nggak oke, gimana? Memang mood kita itu akan berdampak ya
gimana kita berkomunikasi. Nah, makanya kalau memang mood kita sedang tidak baik, ada baiknya kita minta waktu kepada pasangan. Aduh, saya lagi nggak siap membahas ini sekarang, tapi saya janji nanti saya akan bahas gitu ya. Misalnya kita kasih batas waktu itu akan lebih baik. Misalnya nanti malam saya mau istirahat sebentar dulu. Nanti malam deh waktu kita habis makan malam misalnya gitu. Jadi pasangan tahu berapa lama dia harus menunggu gitu. Nah itu memang perlulah jeda itu ya. Kalau misalnya kita nekat mencoba dan kemudian di tengah-tengah memang nggak kondusif lagi ya kita harus berhenti dulu gitu. Ya, terima kasih Bu. Dan di sini juga ada dari Elbona ya. Selamat malam Bu. Justru sekarang lagi booming komunikasi baik, itu adalah topeng untuk menutupi perselingkuhan. Kalau sudah begitu apa yang harus dicek kembali ya. Jadi komunikasinya baik tapi untuk menutupi bahwa orang tersebut sedang selingkuh Bu. Bagaimana itu Bu? Oke. Komunikasinya bagus, tapi justru itu untuk menutupi perselingkuhan itu, gitu ya. Iya. Maka kita check up dari sisi yang lain, begitu. Misalnya nih, apa sih yang menyebabkan adanya perselingkuhan itu ya? Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita itu berpikir ketika pasangan berselingkuh itu ada kesalahan kita. Atau benar-benar sepenuhnya kesalahan kita. Atau sepenuhnya kesalahan pasangan kita. Kita nggak ada salahnya. Nah, kita nggak mau jatuh pada salah satu ekstrim. Itu salah saya, makanya dia selingkuh. Itu salah atau itu salah dia, gitu ya. Saya udah berusaha yang terbaik, itu salah dia. Nah, kita nggak mau jatuh pada salah satu ekstrim itu, tapi kita mau melihat bahwa pertama-tama pasti ada bagian pasangan kita yang menjadi tanggung jawab dia tentu, dan ada mungkin porsi kita juga. Nah, kita mau melihat. Dan kalau memang ketahuan ya, memang faktanya ada perselingkuhan gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa membahas nih berdua secara terbuka, kemudian ya setiap kali membahas misalnya jadinya kurang baik, libatkan pihak ketiga, misalnya hamba Tuhan yang cukup netral yang bisa kita percaya untuk menjadi mediator atau konselor begitu ya, untuk menjadi mediator begitu. Libatkan orang ketiga yang bisa kita percayai dan cukup netral gitu. Nah, kalau memang ini komunikasinya baik, tapi untuk menutupi perselingkuhan, dugaan saya belum dibuka ya, belum dibicarakan. Nah, usul saya adalah kita juga mau doakan gitu ya, untuk Tuhan kasih hikmat, tapi nggak bisa itu dibiarkan terus-menerus seperti itu. Pasti kita akan perlu konfrontasi atau kita perlu mengatakan kepada pasangan, saya tahu ya bahwa kamu melakukan ini, atau kita tanya kepada dia gitu. Sehingga kita beri kesempatan buat dia untuk mengaku kepada kita atau jujur kepada kita. Nah, tujuannya adalah bukan menangkap basah dia berselingkuh atau menyalahkan pasangan, sekali lagi karena sudah menikah berarti dua menjadi satu. Kalau salah satu pihak itu kalah, berarti kita juga kalah bersama. Sama seperti kalau tim badminton ganda campuran ya, pernikahan itu ya. Kalau salah satu kalah, otomatis nih satu tim kalah. Ya, bukan salah satu aja nih yang kalah, yang satu yang mainnya lebih bagus itu yang menang. Enggak kan, satu tim gitu, udah satu tim. Maka satu orang kalah ya satunya ikut kalah. Berarti maksudnya kalau relasi ini tidak menjadi lebih baik, nggak sehat, nah yang kalah itu kedua-duanya gitu. Nah, maka semangatnya dibalik itu bukan untuk menangkap basah nih pasangan kita berselingkuh atau menyalahkan dia gitu ya. Tapi kita mau mulai dari situ ada keterbukaan, kemudian kita mau membangun kembali relasi itu supaya sehat gimana gitu. Jadi semangatnya itu supaya relasi ini tuh kembali sehat lagi. Maka dari situ ya kita ajak pasangan bersama-sama, kalau masih mau terus jalan, ayo mau nggak kita pulihkan sama-sama relasi ini gitu. Nah itu tuh semangatnya yang dibangun ya, ketika mengungkap bahwa oh ini tuh terjadi perselingkuhan. Jadi dari situ ketika terungkap tuh menjadi titik mula kita mau berangkat memulihkan dan menyehatkan relasi. Gitu. Oke, Bu. Jadi komunikasi harus dibuka dan lebih berhati-hati juga untuk pasangan, Bu. Dan di sini juga masih ada dari berita baik, ya. Di sini
dijelaskan, saat ini ada begitu banyak komunikasi yang dihadirkan dari media. Komunikasi yang kurang baik, namun dijadikan bahan bercandaan ya. Seperti di TikTok banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu. Nah, apa yang Hmm, harus dilakukan dalam menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga tanpa terpapar komunikasi media yang tidak baik itu, Bu? Apakah menghindar dari misalnya dari media atau ada cara lain, Bu, yang bisa kita lakukan? oke. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Eh, Ketika kita terpapar komunikasi-komunikasi mungkin pola-pola ya, maksudnya ini yang kurang sehat, tapi malah dijadikan bahan bercandaan, seakan-akan itu sesuatu yang mungkin keren aja ya, lagi populer aja seperti itu, padahal itu nggak baik gitu ya. Mungkin kalau menghindari, kita bisa menghindari kalau itu memang sangat mengganggu dan berdampak ke kita, toh itu nggak ada gunanya juga ya, misalnya kita melihat tayangan-tayangan yang seperti itu, menghibur juga tidak, ya udah gitu ya relakan. Tapi kan eh, bisa jadi kita nggak mencari-cari, tapi tayangan-tayangan seperti itu muncul otomatis muncul aja begitu. Nah tentu kita menghindari, tetapi kalau kita apa tuh masih ada di media sosial ya tentu itu juga tidak terhindarkan ya akan muncul juga. Nah tapi kita mau membangun ini nih komunikasi yang sehat itu gitu. Jadi bukannya kemudian kita itu aduh gimana ya, kan kita itu bisa memilih ya, walaupun kita terpapar ada banyak yang kurang baik, tapi kan kita itu juga bisa memilih ya, kita mau memilih membangun yang seperti apa gitu. Nah, um, salah satu hal yang perlu kita bangun sebenarnya di dalam keluarga, di dalam kita berelasi dengan suami atau dengan istri ya, dengan pasangan kita itu adalah keterbukaan. Ya, jadi kita itu mau tuh menyuburkan keterbukaan itu. Nah, waktu semakin kita mau terbuka sama pasangan gitu ya, mungkin ada hal-hal dari diri kita yang kita itu sebenarnya nggak suka loh dilihat sama orang lain, bahkan mungkin nggak nyaman dilihat oleh pasangan, ada kebiasaan buruk atau ada pikiran apa atau ada perasaan apa yang kita itu misal nih ya, saya tahu ada orang-orang yang sungkan nih ngomong sama pasangan, nggak enak kalau dia cemburu waktu pasangan dekat misalnya sama rekan kerja atau rekan pelayanan. Nah dia nggak enak nih ya, pasangannya kan nggak ngapa-ngapain kok ada perasaan cemburu atau udah disimpan-simpan gitu ya. Nah kita mau membuka sebenarnya kepada pasangan gitu. Apapun itu kalau bisa kita tuh makin menyuburkan gitu ya keterbukaan itu. Kenapa? Karena waktu kita itu terbuka, memang ya kita itu lebih rawan untuk tersakiti. Bener ya, seperti kalau cangkang kerang itu dibuka, cangkang keras yang melindungi dia itu dibuka, dalamnya lunak. Nah itu tuh lebih mudah terserang, tersakiti. Nah makanya orang udah tutup aja deh, biar nggak dilukai gitu ya. Tapi kita mau di dalam relasi itu terbuka. Waktu kita terbuka, pasangan melihat diri kita apa adanya. Nah, kemudian kedekatan atau keintiman itu mulai bisa makin terbentuk tuh, makin intim, makin deket tuh dari situ. Coba kita perhatikan ya, kalau kita punya sahabat nih Bapak Ibu, kita makin cerita kita yang dalam-dalam tuh kita akan makin ngerasa deket kan sama orang tersebut ya. Dan orang tersebut juga makin kita cerita yang dalam-dalam soal diri kita yang mungkin orang lain gak ada yang tahu, hanya dia yang tahu. Nah, kita merasa tuh deket banget sama orang tersebut. Dan orang tersebut juga ngerasa deket banget sama kita. Nah, itu tuh kita mau membangun itu di dalam relasi kita dengan pasangan juga. Maka kita perlu keterbukaan. Nanti itu akan mendekatkan. Nah, waktu kita ngerasa deket satu sama lain, nanti kita juga otomatis akan makin bisa terbuka tuh, gitu. Nah, di situ kan makin percaya, kita tuh membangun kepercayaan itu juga ya. Nah, itu akan jadi budaya yang sangat baik kita suburkan di dalam keluarga kita dengan pasangan, nanti dengan anak-anak. Jadi waktu ada paparan-paparan pola komunikasi yang salah entah dari TikTok, dari mana, dari media sosial. Nah, itu tuh anak, orang tua, pasangan itu bisa saling membicarakan gitu ya. Kan paparan itu tuh kita nggak terhindarkan, mungkin anak kita atau kita juga terpapar, pasangan juga terpapar, padahal itu nggak baik. Tapi kalau ada keterbukaan, ada kedekatan di dalam relasi, itu akhirnya kita bisa ngobrolin itu tuh dengan enak gitu. Akhirnya bisa saling mengingatkan gitu ya, bisa saling misalnya tuh
membahas itu, berdiskusi soal hal itu. Oh ya nih kita nggak mau ngikutin ya yang kayak gitu tuh kurang sehat, kurang baik, efeknya ternyata kayak gini ya. Bisa saling minta maaf, aduh maaf ya kapan hari kok saya sepertinya mirip ya sama tayangan itu lakukan. Aduh bisa bisa seperti itu tuh. Jadinya bisa hati ke hati tuh. Nah, itu aja sebenarnya. Kita punya relasi yang hangat, ada keterbukaan, ada kedekatan sehingga ya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang tepat bisa didiskusikan bersama gitu. Iya, Semoga cukup baik. jelas memberikan gambarannya. Ya, semoga ini cukup jelas dan bisa membangun komunikasi yang lebih baik. Pertanyaan terakhir, Bu, dari Melisa Kemur ya. Selamat malam. Saya mau bertanya ketika kita menemukan kesalahan dalam berkomunikasi, contoh seperti kesalahan yang pertama yang tadi telah dipaparkan. Misalnya ketika kita sudah mengutarakan apa yang menjadi masalah kita, contoh seperti saya tidak suka ketika saya berbicara, kami hanya bermain HP. Terus pasangan saya bereaksi seperti ini. Saya tidak bermaksud begitu. Kamu terlalu sensitif. Nah, bagaimana respon kita terhadap pasangan yang seperti itu, Bu? Oke, nah ini mulai ya ada criticism ya. Aduh, kamu aja tuh yang terlalu sensitif ya. Padahal kan sebenarnya itu valid ya perasaan. eh, Aduh, nggak enak ya kalau kita malah saya ngomong, kamu rasanya nggak kurang mendengarkan, malah main HP. Itu kan memang yang kita rasakan ya. Tapi kan kita nggak bisa ya, kemudian kita balik menyerang pasangan. Kamu itu ya, harusnya kamu ngerti dong perasaan saya tuh memang seperti itu, dan kamu tuh nggak pernah ngertiin perasaan apa yang saya rasakan. Kamu tuh nggak peduli sama saya. Nah, itu nanti malah jadinya makin runyam ya. Nah, kita mau ya tetap kita lakukan, misal nih kita jawab, menurut kamu saya sensitif ya soal itu, misalnya. Kemudian kita tanya, "Eh, kalau memang saya ngerasa seperti itu, seharusnya saya gimana dong? Karena kan memang saya merasa tuh gitu, seperti nggak didengerin gitu. Nah, boleh nggak nih misalnya itu kan itu tuh bikin saya nggak nyaman gitu. Boleh nggak kalau misalnya nih kita janjian, tawarkan solusi gitu ya. Janjian nih misalnya kalau saya lagi butuh didengerin, saya bilang, taruh HP bentar dong, saya pengen ngobrol nih. Nah, itu akan menolong kamu nggak gitu? Menolong kamu untuk ya udah tahu bahwa saya ini lagi butuh didengerin gitu ya. Jadi boleh tuh tawarkan solusi-solusi setelah misalnya kita terima dulu gitu ya. Jadi kita terima dulu tuh misalnya apa yang dia katakan, kamu tuh terlalu sensitif aja. Nah, kita terima dulu tuh apa yang dia katakan dengan menurut kamu saya sensitif ya gitu. Tapi ini nih saya emang ngerasa kayak gini nih nggak enak ya kalau misalnya nggak didengerin gitu. Nah, boleh nggak? Terus kita tawarkan solusi itu, boleh nggak kalau kayak gini? Gitu. Nah, mungkin itu akan menolong ya. Jadi kita nggak menyerang balik, kita terima dulu dengan cara kita mungkin ulang ya apa yang pasangan katakan. Nah, kemudian baru kita tawarkan solusi gitu ya. Janjian deh, kalau misalnya lagi butuh didengerin, saya minta kamu taruh handphone bentar gitu ya. Atau kita bilang, 5 menit deh, 10 menit gitu ya, pengen ngobrol nih, misalnya gitu. Idealnya sih seperti itu ya. Prakteknya di lapangan, kalau kita tersulut, lagi emosi, ikut emosi, nggak semudah itu. Ya, jadi memang kita perlu sama-sama sih belajar ya. Nanti hopefully gitu ya, kita berharap pasangan kok lihat kita bisa cukup tenang. Terus, oh iya juga masuk akal juga ya, kalau misalnya dia lagi butuh didengerin, saya nggak masalah sih ya dibilang gitu. Nah, itu tuh lama-lama kita juga sebenarnya berharap pasangan juga belajar apa tuh untuk lebih juga bisa akhirnya belajar mendengarkan kita seperti kita belajar mendengarkan, sekalipun dia bilang kita terlalu sensitif, kita dengerin dulu, kita terima dulu gitu ya. Tapi ya itu ya, semoga prakteknya di lapangan kita bisa, pasti apa nih, jatuh bangun gitu. Tetapi nggak apa-apa, lebih baik kita jatuh bangun mencoba daripada kita nggak mencoba sama sekali. Mungkin itu. Iya, terima kasih Bu. Dan semoga pemaparan penjelasan Ibu Anita pada malam ini bisa menyadarkan kita dan bahkan juga komunikasi kita terhadap pasangan, terhadap relasi kita dengan orang lain itu bisa menjadi lebih baik. Sehingga
ini bisa menghindarkan kita dari retaknya sebuah relasi atau hubungan dengan orang lain. Dan demikian, dan bagi rekan-rekan yang masih penasaran, yang masih ingin mengetahui tentang Bara Digital Ministry, teman-teman atau rekan-rekan semua bisa melihat di YouTube Bara Digital Ministry, begitu juga di Facebook, TikTok, bahkan di Instagram. Karena begitu banyak topik-topik yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan tentunya jangan lupa follow, jangan lupa subscribe, dan bagikan kepada orang-orang lain supaya banyak orang yang terberkati, dan terlebih misalnya seperti topik malam ini, sehingga banyak sekali nanti anak-anak Tuhan yang keluarganya bisa menjadi lebih baik. Dan seperti biasa Bu Anita, sebelum kita mengakhiri live pada malam ini, apakah ada closing statement dari Ibu yang bisa kita ingat dan yang bisa mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita? Silahkan Bu. Iya. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan bagian kita ya dengan setia. Kita sudah mendengarkan hari ini apa yang kita bisa cek, kita mau lakukan bagian kita mau mulai membangun, kita mau mulai dari diri kita dulu, membangun pola komunikasi yang sehat. Lakukan bagian kita, percayakan bagian pasangan kepada pasangan, dan tentunya kita juga memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja. Kita percaya ada bagian Tuhan juga di dalam relasi kita. Dan kita sebagai orang percaya nggak akan bisa menikmati relasi dan punya relasi yang sehat di luar Tuhan, nggak akan bisa. Kita makin ya segitiga relasi itu. Kita di kanan kiri, Tuhan di atas. Makin kita naik mendekat sama Tuhan, nah makin nih kita pasangan, makin kita naik mendekat sama Tuhan, makin kita juga nih jaraknya makin dekat ya. Jadi kita mau lakukan bagian kita, pasangan dia lakukan juga bagian dia, dan kita mau kasih porsi yang besar, yang luas untuk Tuhan juga. Ada bagian Tuhan. Kita aman, kita ada dalam anugerah Tuhan. Jadi mungkin itu malam hari ini kadang-kadang kita berusaha keras sekali, tapi kita lupa ada bagian Tuhan juga ya, di tengah kita berupaya melakukan bagian kita. Mungkin itu yang bisa saya katakan sebagai closing statement malam hari ini, Bu. Iya, terima kasih Bu. Untuk menutup, minta dengan kasih Ibu memimpin kita di dalam doa pada malam ini, Bu. Baik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan, Engkau terlebih dahulu memberikan teladan buat kami di dalam berelasi. Engkau Allah yang tidak enggan untuk membuka terlebih dahulu, untuk terluka terlebih dahulu ketika mengasihi kami yang seringkali mengecewakan Engkau. Tuhan ajar kami untuk kami tetap Tuhan mengasihi pasangan kami tanpa syarat, sekalipun seringkali mungkin kami juga terlukai oleh pasangan kami. Tuhan tolong kami untuk punya kasih seperti kasih-Mu. Dan Tuhan juga menolong kami untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, menguatkan kami, dan menolong, menguatkan relasi kami menjadi tali lembar ketiga yang mengikat anak-anak-Mu, suami istri yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Anita untuk kebenaran Tuhan pada malam ini. Bagi rekan-rekan Bara Digital yang saat ini sedang setia dan saat ini misalnya ada yang ketinggalan live pada malam ini atau yang ingin menonton live kembali malam ini, Bapak Ibu atau rekan-rekan semua jangan khawatir karena siaran pada malam ini akan diupload di YouTube Bara Digital Ministry. Dan saya Sinta Lestari bersama dengan tim mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin.